Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Duh, udah belajar dari pagi sampai malam, gak ada satupun yang lengket di otak. Kalau gitu, nyicil dari dulu. Kalau diingat-ingat, masa SMP seseru itu ya. Nggak perlu mikirin tugas, main setiap saat, dan nggak perlu belajar buat UTBK. Kira-kira mereka kayak gimana ya sekarang? Dari gelap itu aku kembali padamu. Kalau lagi main Uno, ketawanya pasti lepas semua. Besok sisa sengsara, belum pulang kau pun di sini temani suara bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua ada masanya kita. Pasti berlalu kesana selagi masih bisa bersama. Semuanya sementara. Aduh, tumben kali gak makan, Dok. Iya, tumben kali. Biasa tulang lenyap garamu. Aduh, lenyap. Kok makan tulang. Terus tuh, kalau udah waktunya makan, waktu 30 menit, pasti kerasa cuma 1 menit. Biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Coba tanya Wildan, dia tahu tuh. Oh iya, Will, apa namanya tuh sholat yang dikerjakan waktu lagi bingung sama suatu hal tuh? Ada dia nama sholatnya, tapi aku lupa. Jadi gini Kak, sholat istiqoroh tuh secara singkatnya adalah sholat minta petunjuk. Jadi misalnya tuh gini, kita akan melakukan sesuatu nih, dan kita dihadapkan oleh 2 pilihan untuk melakukan itu tuh. Misalnya pilihan A dan pilihan B. Namun kita bingung nih, mau milih pilihan A atau pilihan B. Mana yang bagus gitu, kita bimbang nih mau pilih yang mana. Maka dari itu, dalam Islam kita dianjurkan untuk melakukan sholat minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh ini dia dilakukan waktu dilaksanakannya tuh sebaiknya sama seperti sholat tahajud maupun sholat hajat.
yaitu sekitar sepertiga malam lah. Biar lebih gimana gitu, biar lebih afdol lah gitu istilahnya. Ditambah lagi di dalam Islam itu ada hadis yang menyebutkan kalau kita menjadi seorang Islam ini kita harus meninggalkan keraguan. Maka dari itu untuk kita meninggalkan keraguan ini maka hendaklah kita melakukan sholat istikharah. Kak, udah jam berapa ini? Coba tengok jam. Nah, yang ini kalau udah disuruh masuk kelas pasti ada aja alasannya. Yang telat diantar lah, mau ke toilet lah, bahkan ada yang pura-pura nggak denger. Belajar apa lagi Kak Nana? IPA bun, Anak cowok mana? di gerbang bun, mereka lagi makan. Aduh, manggil cowok lagi. Bang! Belum juga lagi bang, udah jam 10. Bun, bentar bun, baru datang bun. Sama bun, abang juga bun. Baru diantar. Abang udah selesai kan? Abang nggak nganter bang. Nah, cepat ya. Duluan ya. bersama. Oh, oh, oh. Oke, luar biasa ya diskusi kita hari ini. Dan jadi ingat ya Nanda bahwasannya kita perlu. Nah, kalau pelajaran IPS ini pasti selalu ada aja yang didebatin. Tapi nih, kalau Bunda Rika udah ngasih kesimpulan, pasti semuanya terasa lebih mudah. Nanti bisa kita jadikan pelajaran dan kegagalan dan kesalahan bisa kita jadikan pengingat agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Setiap pelajaran matematika ini, kalau nggak ada yang mau inisiatif nanya, pasti semuanya pada nggak paham. Tapi kalau yang Dasyam udah ngejelasin ulang, ternyata matematika seru juga ya. Kakak kurang paham ya, boleh diulang lagi nggak ya? Astagfirullah. Kayak mana ini? Baiklah, kalau begitu jangan ulang lagi. Coba perhatikan ya. Di teorema Pitagoras itu terjadi pada segitiga siku-siku. Nah, berbunyi sisi miring, kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat jumlah sisi lainnya. Yang miring pada segitiga ini cuma satu sisi, yang lainnya sisi yang tegak satu dan yang alas pada sisi-sikunya. Nah, ini yang Dasam kasih variabel A dan B. Maka kalau ditulis dalam suatu persamaan, maka F kuadrat sama dengan A tambah B. Nah, kok Bang Radit mana tidur? Astagfirullah. Mana nih Bang Radit? Bang Radit, cuci mukanya dulu. Nah, cuci mukanya dulu. Kalau pesan kuantar, pasti ributnya masalah uang. Karena buntu, akhirnya lebihan uangnya kita kasih ke om kurirnya aja deh. Syah, pesen kuadrat kita yuk. Yang lapisan apa kita? Aku yang mentai aja. Ini pesan kita. Jadi semuanya nggak sih? Ada yang mau pesan lagi nggak? Coba tanya. Woi, ada yang mau pesan dimsum nggak, woi? Aku mau lah. Aku juga. Dimsum kan? Iya. Nah, kalau pelajaran bahasa Indonesia, Bunda Ulfa selalu ngasih berbagai macam tugas. Mulai dari teks pidato, PPT, bahkan makalah. Tapi, maksud Bunda Ulfa baik kok.
untuk membekali kita agar terbiasa di masa depan. Kalau udah berganti bulan, Meici yang paling pusing nagihin uang kas anak-anak kelas. Dan kalau udah ditagih, ada aja alasannya. Yang lupa bawa duit lah, yang minggu depan lah. Dan kalaupun dikasih, pasti mukanya kelihatan gak ikhlas. Bayar uang kasmu, udah nunggu uang kasmu. Dari bulan kemarin besok terus pada makan. Terus kalau udah praktek IPA, kami semua pasti senang. Tapi Bunda, Bunda Sarinya yang bakal kewalahan. Karena pertanyaan kami gak ada habisnya. Dan Bunda Sari selalu ngejawabin semuanya dengan senang hati. Oke kakak abang, seperti inilah cara untuk men-stack. Silahkan dilakukan per kelompok masing-masing, nanti bunda tengok hasil stacknya. Oke bunda. Oke bun. Oke silahkan dicoba. Rambut panjang memang keren sih. Tapi kalau udah ketemu Bunda Ulfa, jangan harap bakal dipuji. Mana? Mau ke toilet, Bun. Tengok rambutnya, apa nggak dipotong? Sudah bunda suruh kemarin potong kan? Maaf, Bun. Panggil kawan-kawan yang rambutnya panjang. Nah kan, dipotong. Maksud Bunda Ulfa ini baik kok. Buat melatih kita menjadi anak yang lebih rapi dan anak yang lebih disiplin. Kalau udah pelajaran PJOK, favoritnya anak Hamka pasti main kasti. Yanda Mirza nih yang selalu semangat dan jago banget ngelempar bolanya sampai kena atap masjid. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya.
mimpi ya? Menanti-nanti cahayamu beri aku petunjuk. Ini file apa ya? Kok perasaan gak pernah nyimpan? Halo semua, saya Kalisa Ziwi Kharineswa. Biasa dipanggil Kalisa. Saya lahir di Pekanbaru tanggal 15 Januari tahun 2011. Saat ini saya berusia 15 tahun. Teman-teman, terima kasih ya atas segala kenangan dan perjuangan yang telah kita lalui selama ini. Dan perpisahan ini adalah gerbang untuk menuju kesuksesan kita di masa depan. Maka, teruslah melangkah hingga kamu berhasil menjadi versi terbaik dari diri kamu. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Dadah! Halo, saya Messi Eliva Anzalis. Saya lahir di Taluk Kuantan 28 Mei 2011. Saat ini umur saya 15 tahun. Pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, terima kasih telah hadir dan mewarnai hidup saya. Kalian adalah pelengkap dari kisah hidup saya. Kalian adalah orang-orang yang tidak akan pernah saya temui lagi di versi manapun. Dengan senda tawa yang akan terus menggema sampai kapanpun. Semoga kita bisa meraih impian kita di jalan yang kita pilih masing-masing ya. Saya akan terus menyayangi kalian dan akan terus mengingat kalian. Sampai jumpa di versi terbaik kita. See you! Hey everyone, my name is Nafisa Rarena Putri. I was born in Taluk Kuantan 4 May 2011. And now I'm 15 years old. 3 tahun bareng kalian, rasanya luar biasa singkat ya. Yang awalnya jaim, sampai sekarang malu-maluin. Kita bukan cuma teman sekelas, tapi rumah untuk berbagai tawa dan keluh kesah. Terima kasih ya atas segala memori manisnya. Sukses selalu teman-teman. Keep shining everyone. Bye. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fatia Andi Paramadani, biasa dipanggil Fatia. Saya lahir di Pekanbaru 2 September 2010. Saya sekarang berumur 15 tahun. Untuk teman-teman semua, terima kasih ya atas kebersamaan kita selama ini. Senang rasanya bisa menjadi bagian dari kelas ini. Banyak banget ya momen-momen yang udah kita lewatkan. Mulai dari ketawa bareng, nangis bareng, sampai capek bareng. Kelas ini benar-benar menjadi tempat favorit buat saya. Aku yakin kita pasti bisa sukses bersama-sama. See you at the top guys. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Saudi, bisa dipanggil Alfian. Saya lahir di Cianjur, Jawa Barat. Tanggal lahir saya 2010, bulan 10, tanggal 10. Dan umur saya 15.
Kesan saya sangat bangga memiliki teman-teman yang baik, guru-guru yang sabar, dan lingkungan sekolah yang nyaman. Pesan saya, semoga kita bertemu kembali di titik kesuksesan and see you next time. Perkenalkan, nama saya Marco Telta Firdaus, bisa dipanggil Marco. Tempat tanggal lahir saya, Teluk Kuantan, 23 Maret 2011. Saya berumur 15 tahun. Kesan saya yaitu berada di sini bersama kalian adalah salah satu bab terbaik dalam hidup saya. Setiap tawa, diskusi, bahkan tantangan yang kita hadapi telah membentuk pribadi saya menjadi lebih baik. Pesan saya yaitu adalah jangan biarkan perpisahan ini memutuskan tali silaturahmi kita. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati dan teruslah mengejar mimpi setinggi langit. Halo everyone, perkenalkan nama saya Naila Dwi Ananda, biasa dipanggil Naila. Saya lahir di Teluk Kuantan tanggal 13 Juni 2011. Saat ini saya berusia 14 tahun. 3 tahun menggunakan seragam putih biru bukan cuma soal belajar, tapi soal cerita yang tidak bakal kita lupakan. Terima kasih semua canda tawa dan kebersamaan kita selama ini. Semoga nanti kita dipertemukan lagi sebagai versi terbaik dari diri kita masing-masing. I love you all. Bye-bye. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naura Rihadatun Aisyah. Saya lahir di Teluk Kuantan 7 April 2011. Saat ini saya berusia 15 tahun. Walau putih biru telah usai, namun ceritanya tetap abadi. Terima kasih ya untuk 3 tahunnya yang penuh tawa, air mata, dan perjalanan hidupnya. Sampai jumpa di ujung kesuksesan dan tetap semangat kejar cita-cita di jenjang selanjutnya ya. Bye-bye. Halo semuanya, saya Rizuki Fatia Messi yang biasanya dipanggil Tia. Saya lahir di Pekanbaru 6 November 2010. Saat ini saya berusia 15 tahun. Dulu kita cuma asing yang dipaksa kenal, sekarang kita keluarga yang terpaksa berpisah. Terima kasih sudah membentuk memori yang indah. Good luck buat semua rencana kalian ke depannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radit Latif. Tepat dan tanggal lahir saya adalah 11 Juni 2011 di Padang. Usia saya kini adalah 14 tahun. Kesan saya adalah selama saya bersekolah di sini, saya mendapatkan ilmu-ilmu yang berharga. Contohnya, ilmu pengetahuan dan pelajaran. Dan untuk guru-guru, terima kasih telah membimbing dan memotivasi saya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pesan saya adalah untuk sekolah, semoga bisa mencetak generasi yang berprestasi dan berakhlak baik. Dan untuk teman-teman seperjuangan, semoga kalian bisa meraih cita-cita kalian dan tidak akan pernah melupakan kenangan yang pernah kita raih bersama. Perkenalkan, nama saya Raju Satria, biasa dipanggil Raju. Tempat lahir saya di Duri, tanggal lahir saya 21 Mei 2010. Usia saya sekarang menginjak 15 tahun. Kesan saya, sekolah ini adalah tempat awal yang baik. Setiap sudut mempunyai banyak cerita, setiap teman memiliki tempat di hati. Pesan saya, jangan takut gagal di SMA nanti, terus bersinar dengan caramu sendiri. Sekian pesan dan kesan saya, proud of us. Hey teman-teman, saya adalah Taufik Damawan. Terima kasih ya Yanda dan Bunda sekalian untuknya teman-teman Topit. Terima kasih ya darinya, sampai jumpa lagi, dah. Hai leaders, perkenalkan nama saya Zafira Wahyudi, biasa dipanggil Rara. Saya lahir pada 8 Maret 2011 di Solo, Sumatera Barat, and I'm 15 years old. Saya sekarang sadar bahwa perpisahan bukan hanya tentang siapa yang pergi lebih dulu, tetapi tentang mengetahui bahwa sebuah masa tidak akan pernah diulang kembali. Terima kasih karena sudah mau berkembang dan berproses dengan saya selama ini. Semoga kita berhasil meraih impian kita masing-masing tanpa perlu melupakan setiap kenangan yang telah kita ukir bersama. See you on top, Hamka Kelas. Hai everyone, perkenalkan, saya Syakulta Nelaton, biasa dipanggil Saci. Saya lahir di Pekanbaru 25 Oktober 2011. Saat ini saya berusia 15 tahun. Teman-teman semua, kita awalnya datang sebagai orang asing, tetapi di hari ini kita melangkah keluar sebagai keluarga. Terima kasih untuk tawa di kantin, drama di kelas, dan semua hari berharga yang membentuk siapa aku hari ini.
Jangan biarkan perpisahan ini jadi akhir dari segalanya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan masing-masing. We grew up together here, and that's a bond I'll never forget. Chase your dream, but never forget where you started. See you when I see you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azilah Zalatul Jannah. Saya lahir di Pekanbaru tanggal 10 bulan Januari 2011 dan saat ini saya berusia 15 tahun. Teman-teman, kalau nanti kita udah sibuk sama hidup kita masing-masing, semoga video ini bisa mengingatkan kita ya kalau kita pernah ada masa seseru ini. Mulai dari berbagi cerita, canda tawa, dan kebersamaan. SMP ini selesai, tapi cerita dan orang-orang di dalamnya akan selalu tinggal. Time flies, but memories last forever. See you guys on top! Perkenalkan, nama saya Ardiana Ataya. Tempat tanggal lahir Taluk Kuwata 13 Juni 2010. Terima kasih yang sudah teman-teman semuanya. Jangan lupakan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Staridi Utami SPD, Kepala SMP Islam Agzia. Ananda Hamka yang Bunda sayangi, 3 tahun kita telah bersama, begitu banyak kenangan, suka dan duka yang telah kita lewati bersama. Pesan Bunda, semoga kalian bisa meraih cita-cita kalian di sekolah yang telah kalian pilih sebagai tempat menuntut ilmu berikutnya. Semoga kalian bisa membawa nama keluarga dan sekolah dengan baik dan selalu menjadi pribadi yang menyenangkan. Itu pesan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Ulfa, wali kelas Hamka. Hamka kelas. Mungkin kelas Hamka berbeda dengan alumni-alumni sebelumnya. Bunda membersamai kalian dari kelas 7 sampai kelas 9. 3 tahun bukan waktu yang sebentar, banyak fase, cerita, pengalaman yang kita lalui bersama. Jadilah Ananda yang sukses, rendah hati yang membanggakan. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda Mairika Purnama sebagai guru IPS. Untuk Ananda Bunda kelas 9 Hamka, Bunda sangat senang sekali bisa membersamai Ananda selama 2 tahun terakhir ini. Dan Bunda juga sangat bangga atas pencapaian dan prestasi-prestasi yang telah diraih selama ini. Satu pesan Bunda, jangan pernah tinggalkan sholat dan selalu bawa nilai-nilai kebaikan dimanapun Ananda berada. Wish you guys all the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Bunda. Perkenalkan Bunda Alvina Syahri. Bunda mengampu guru mata pelajaran IPA. Pesan Bunda untuk kelas Hamka. Pertama, ucapan terima kasih karena sudah menjadi bagian dari perjalanan Bunda menjadi seorang guru. Mohon maaf apabila Bunda memiliki banyak kekurangan. Semoga cita-cita Ananda ke depannya bisa dicapai dan langkah Ananda dipermudah ke depannya. Tanpa kalian sadari, kalian telah banyak mengajarkan kepada Bunda dan kalian punya tempat tersendiri di hati Bunda. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanda Mirza, guru PJOK SMP Islam Agzia. Untuk Ananda kelas 9 Hamka, selama Yanda mengajar kalian, banyak kenangan indah yang tercipta, tawa, suka, duka. Kalian merupakan siswa-siswi yang berpotensi, yang penuh semangat. Untuk jenjang selanjutnya, tetap semangat melanjutkan perjalanannya. Selamat menempuh perjalanan yang baru. Teruslah belajar dan jangan berhenti mengejar cita-cita. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanda Noven, guru informatika di SMP Islam Agzia. Untuk Ananda Hamka, kalian datang seperti kertas kosong dan kini kalian pergi dengan kertas yang sudah penuh dengan tulisan.
Rasanya baru kemarin kita berbagi tawa di kelas, tapi ternyata waktu adalah pencuri yang sunyi. Kejarlah cita-cita kalian, tapi jangan pernah lupa jalan pulang ke sekolah ini. Tetap semangat dan datang kembali dengan versi kesuksesan kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanda Sam, guru matematika SMP Islam Agzia, mengucapkan selamat kepada Ananda Hamka yang telah menyelesaikan proses pembelajaran di SMP Islam Agzia. Semoga hasil yang diperoleh merupakan hasil yang terbaik. Kepada Ananda Hamka, teruslah semangat untuk melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya. Jangan menyerah.